Selamat malam teman-teman otomotif, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita kembali berjumpa dalam bincang-bincang ringan seputar dunia otomotif dan usaha bengkel mobil. Topik yang kita angkat kali ini adalah problematika seputar usaha bengkel mobil dan manfaat organisasi profesi otomotif untuk menunjang kesuksesan usaha. Seperti kita ketahui, mengelola usaha bengkel mobil selain membutuhkan skill teknik, juga membutuhkan pemahaman tentang manajerial yang baik agar usaha bengkel mobil tersebut dapat berkembang dan tidak berjalan di tempat saja. Tantangan yang dihadapi pada setiap daerah pun berbeda-beda, seperti kata pepatah, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain ilalang. Malam ini saya sangat senang sekali karena diskusi kita malam ini ditemani teman-teman UKM bengkel mobil dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam organisasi WOM. WOM atau Union of Mechanical merupakan sebuah organisasi profesi yang menghimpun teknisi-teknisi otomotif dan UKM bengkel mobil. Tujuannya adalah berkolaborasi dan belajar bersama bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, yang pada akhirnya berimbas pada kemajuan usaha bengkel dan meningkatkan citra bengkel umum sebagai industri yang dapat dipercaya. Teman-teman di WOM sangat menyadari bahwasannya akan sangat sulit bagi UKM bengkel mobil untuk dapat bersaing jika hanya mengandalkan pengetahuan dan kekuatan sendiri. Nah, dengan hadirnya sahabat-sahabat super saya ini yang berasal dari berbagai daerah, kita dapat mengetahui tantangan-tantangan apa saja yang mereka hadapi dan kiat-kiat apa yang mereka lakukan dalam mengelola bengkel mobil. Oke, tidak menunggu lama, kita panggil saja sahabat-sahabat saya, Pak Dedi Silwi dari Salaka Speed, Minahasa. Iya. Kemudian, selamat malam Bang Henry. Selamat malam Pak Dedi. Abang saya, Bang Herlian dari Bengkel Sinar Auto Mandiri, Banda Aceh. Kemudian ada Pak Marzuki. Selamat malam Pak Marzuki dari Marzuki Motor, Lamongan, Jawa Timur. Dan selamat malam saudara semua. Kalimantan. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Henry. Selamat. Semoga kabarnya baik-baik saja ya Pak. Bekasi ini cuacanya agak sedikit mendung dari pagi nih sampai malam ini hujan. Oke, terima kasih teman-teman semua bisa menyediakan waktunya ya di tengah kesibukan, apalagi hari Sabtu biasanya hari yang cukup padat ya Pak di bengkel, tetap mau bergabung kita diskusi malam ini, diskusi ringan aja Pak. Artinya banyak teman-teman yang bertanya mengenai pengelolaan bengkel ya. Nah, pengelolaan bengkel itu kan bukan ilmu pasti ya Pak. Artinya setiap daerah, setiap tempat mempunyai tantangan-tantangan sendiri. Ya. Kebiasaan-kebiasaan atau kearifan lokal setiap daerah itu akan menentukan bentuk pelayanan kita di bengkel mobil. Oke, pertama saya sapa dulu nih Om Dedi dari Salaka Speed, Minahasa. Iya, selamat malam Bang Henry. Karena Om sehat selalu. Wah, sehat. Om, di mana Minahasa bengkel umum Om? Apakah masih ada peluang di sana atau gimana Om? Apa persaingannya sudah cukup ketat? Oh, kalau bicara peluang itu besar ya, karena jumlah mobil, jumlah kendaraan di sini sangat banyak gitu. Jaga variasi jenis kendaraan itu banyak gitu. Jadi peluang untuk bisnis otomotif, bisnis bengkel itu sangat terbuka lebar. Gitu Bang Hendri. Boleh diceritakan Om, apa latar belakang bengkelnya, apa saja pelayanannya yang diberikan di bengkel Salaka Speed ini? Oh iya, kalau bengkel Salaka Speed itu kita itu beralamat di Desa Pangu 2 ya, di Desa Pangu 2 Jagat 3 ya, Kecamatan Ratan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kita itu manpowernya ada 3 ya.
maaf, 3 mekanik, 3 helper, juga 1 administrasi. Kemudian kita melayani perbaikan segala jenis mobil, kemudian juga beberapa jenis alat berat ya. Oh, alat berat juga ya? Kemudian iya, alat berat juga Bang Henry. Kemudian untuk relasi juga kita punya relasi-relasi bengkel-bengkel yang lain untuk semacam bengkel AC gitu kan. Kita juga melayani untuk perbaikan AC, tapi jika perbaikannya itu menunggu perlu waktu yang lama gitu kan, kita rujuklah ke bengkel AC yang rekanan kita gitu. Gitu Bang. Udah berapa lama bengkelnya Om? Gimana Bang Henry? Udah berapa lama bengkelnya? Kalau bengkel kita itu udah 4 tahun ya, jalan 4 tahun. Berarti manpower 3 orang menangani semua jenis mobil ya, yang termasuk alat berat juga nih. Iya, termasuk alat berat juga. Apa sih Om tantangan yang mungkin di daerah Minahasa itu ya untuk usaha bengkel mobil yang menurut Om Deddy itu yang paling sulit di menjalankan bisnis ini? Oh iya, kalau dulunya ya, kita cerita dari awal ya. Kalau dulunya kita itu masih berkutat dengan tools ya, semacam scanner, juga DTC ya, kita masih berkutat di situ. Tapi setelah bergabung dengan, setelah adanya Union of Mechanical, seakan-akan semua itu sirna ya Bang Henry ya. Jadi itu bukan lagi masalah utama. Jadi kita meningkat lagi ke masalah manajemen ya. Jadi manpower kita gitu. Jadi yang dirasa menjadi masalah di sini kan kita belum mempunyai manajer bengkel gitu. Jadi orang yang bisa mengontrol jalannya bengkel kami itu, sehingga bisa lebih terarah gitu. Karena kita kan pelayanannya semua jenis mobil gitu kan. Kemudian juga alat berat gitu, dengan manpower yang tergolong sedikit gitu kan. Mekanik cuma 3, kemudian helpernya cuma 3, 1 administrasi, saya rasa masih kurang gitu. Kemudian yang paling terasa juga itu manajemen spare part ya, karena kita itu jauh dari kota Manado gitu, tempat pusat ya perbelanjaan gitu untuk spare part gitu. Juga ada spare part yang memang tidak tersedia di kota Manado, jadi harus kita order. Jadi itu yang memperlambat waktu untuk penyelesaian unit ya. Itu Bang Henry. Jadi artinya pelanggan bisa menunggu lama ya melakukan perbaikan karena kendala spare part ya. Mungkin ada tips atau trik yang Om Deddy lakukan untuk menyiasati sulitnya mengakses spare part di sana? Apakah bekerja sama dengan toko Jakarta atau ada koneksi di mana Om? Oh iya, kalau untuk penyediaan spare part kita punya banyak relasi ya, yang terutama itu di Atrium ya, di Atrium Senen gitu. Jadi kalau ada yang kita butuh gitu kan, kita tinggal pesan secara online. Jadi kalau memang benar-benar butuh cepat gitu kan, jadi tinggal dikirim lewat kargo gitu kan, kargo bandara gitu, sehari sampai. Oke, artinya Om Deddy emang membangun relasi ya dengan toko spare part di Jakarta, supaya mendapatkan pelayanan yang mudah mengenai spare part. Iya, biasanya kalau orang yang butuh waktu cepat untuk penyelesaian kan Bang, mereka tidak suka berurusan dengan biaya ya. Mereka tidak memikirkan tentang biaya ya. Jadi kita juga bisa lebih santai lah dalam pengerjaan ini gitu. Selain spare part, mungkin apa yang banyak dikeluhkan pelanggan di daerah Minahasa mengenai bengkel mobil? Kalau paling banyak dikeluhkan sih, yang pertama itu keterlambatan penyelesaian unit ya.
ya yang terganggu karena ketersediaan spare part tersebut gitu. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua ya profesionalitasnya gitu. Memang kita di Minahasa Tenggara ini masih tergolong sedikit ya bengkel di sini yang menerapkan SOP yang seperti di UOM gitu. Jadi ya manajemen komplainnya memang agak sulit gitu. Om Deddy ini, maaf sebelumnya, kalau boleh saya tahu apakah emang backgroundnya dari dunia otomotif Om atau dari mana nih bisa terjun Oh di iya. Kalau background saya ini seorang perawat ya, orang kesehatan. Terus bagaimana kok bisa nyemplung ke bisnis bengkel mobil? Iya, kalau dari dulu passion saya memang di bengkel ya, tapi sekolahnya di bengkel manusia gitu. Menarik. Iya, gimana Om? Jadi sekolahnya perawat, ya kemudian bisnis bengkel mobil. Orang-orang yang basicnya otomotif pun belum tentu berhasil nih Om. Bisa aja berani kita ambil alih nih. Yang penting berani aja sih, lakukan aja dulu gitu, yakin lah gitu. Tentu seperti yang Bang Henry pernah bilang, ya kalau kita lakukan dengan benar ya Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita gitu. Ya seperti saya katakan tadi, orang-orang yang punya skill otomotif bagus pun ya belum tentu berani dan belum tentu berhasil terjun di dunia UKM bengkel mobil. Kira-kira apa sih Om tipsnya nih? Mungkin saya juga jadi tertarik nih. Selain berani kan, kalau berani tanpa perhitungan pun nanti bisa celaka juga lah gitu kan. Jadi apakah emang Om punya orang kepercayaan yang bisa diandalkan untuk menjalankan bisnis itu? Artinya kan Om Deddy nggak 100% dong ya di ngontrol bengkel? Iya, betul. Jadi untuk ngontrol bengkel itu ada kakak saya ya. Kalau beliau itu memang sekolahnya di teknik ya. Beliau itu S2 ya untuk marine engineering gitu. Oke. Iya, beliau itu chief engineer di kapal supplier gitu di Singapura yang lalu ya. Artinya ini kolaborasi dua bersaudara ya? Iya, jadi kebetulan beliau itu belum naik kapal ya, belum kerja gitu kan, karena COVID ini. Karena beliau kan rencananya mau kerja di Thailand ya, tapi Thailand lagi lockdown gitu kan. Jadi ya kolaborasi di situ. Makanya yang tadi saya bilang sama Bang Henry kan, masalah utama itu di manajemen gitu. Karena saya itu tidak bisa full, kemudian dia bisa juga setiap saat dipanggil untuk pekerjaan. Jadi ya kita otomatis harus cari manajer bengkel gitu untuk lebih mempermudah gitu. Juga saya rasa kalau ada manajer bengkel itu bisa untuk tingkat keberhasilannya itu bisa lebih tinggi gitu. Karena tidak terjadi one man team gitu. Kalau yang sekarang kan one man team gitu. Walaupun kita ada 6 orang gitu kan, ada 7 orang dengan administrasi, tapi semua itu kan harus saya gitu. Jadi tingkat efisiensi itu saya rasa masih kurang gitu Bang. Oke, artinya nanti saya kembali lagi ke Om Deddy nih, saya akan gali lagi nih kenapa dari seorang perawat manusia nih bisa berhasil menjadi perawat mobil gitu kan, luar biasa. Oke.
Selanjutnya kita sapa nih abang saya yang paling gagah nih di ujung barat Indonesia, Bang Herlian, Sinar Auto Mandiri Banda Aceh. Selamat malam Bang. Selamat malam Bang Henry. Waduh, gimana kabar? Selamat malam semua. Alhamdulillah dulu, baik juga nih Bang Henry. Ya, Aceh. Sama nih Bang, ini kopi juga nih. Bang, tadi kita dengar dari Om Deddy di Minahasa bahwa Om Deddy ketika menjalankan usaha bengkelnya ada beberapa kendala ya. Dia yang terutama mengenai supply spare part ya yang cukup jauh, tapi Om Deddy bisa mengatasinya dengan membangun relasi yang baik dengan toko spare part di Jakarta. Nah, kalau kira-kira di Aceh ini Bang, di ujung barat Indonesia ini kira-kira apa kendala yang abang atau pelanggan abang rasakan gitu mengenai bengkel? Oh ya gitu ya Mas Bang Henry ya. Kalau kita kebetulan saya ini di Takengon Aceh Tengah Bang Henry, tepatnya posisi Takengon, ya. Aceh Tengah ya? Iya benar. Itu penghasil kopi Bang Henry. Dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Gayo ya. Jadi kalau kendala, kalau misalnya di spare part, kita Sinar Auto Mandiri juga menjalin kerjasama dengan ada rekan kita di Medan gitu, Bang Henry. Karena kita mengutamakan kualitas untuk spare part itu, kualitas spare partnya. Karena yang kalau dijual-jual di Takeon ya ada juga, tapi kita udah ada salah satu rekanan untuk spare part di Medan lah. Nah, karena kita kepingin kualitas gitu Bang Henry ya. Itu kalau untuk spare part Bang Henry. Jadi kalau kendala misalnya masalah di ini mungkin di bengkel Bang Henry ya. Mungkin kita ini kan tepatnya nih di kabupaten. Jadi terkadang customer kita harus tidak berhentilah untuk mengedukasi mereka mengenai teknologi apa yang tertanam di mobil mereka. Karena kebanyakan ada katanya. Jadinya kasihan. Jadi tapi kita Sinar Auto Mandiri tetap terkadang memberikan informasi. Ayolah kalau kepingin mengetahui teknologi apa yang ada di mobil customer tersebut, silakan untuk datang ke bengkel kita gitu Bang Henry. Artinya Bang Herlian ingin mengatakan bahwa banyak bengkel-bengkel yang kurang kompeten memberikan pelayanan di daerah abang, yang akhirnya menimbulkan kekecewaan di pelanggan. Iya, seperti itulah Bang Henry ya. Tapi kita kan tidak bisa ini. Cuma kita sekarang ini ada beberapa teman-teman kita bengkel yang kita ajak gitu, Bang Henry ya. Gimana kita mengapakan kualitas, safety gitu Bang Henry ya, kebersihan. Nah, ini udah ada beberapa kawan-kawan yang punya bengkel UKM yang kita ajak gitu untuk berubah lah gitu Bang Henry ya. Berarti Bang Herlian mencoba berkolaborasi ya dengan bengkel-bengkel sekitar untuk bagaimana memberikan pelayanan ya supaya pelanggan nggak kecewa dan membuat image bengkel umum itu menjadi jelek ya di mata pelanggan ya. Gitu ya. Benar sekali Bang Henry. Abang ini bengkel Alia spesialis kah atau menerima semua jenis mobil? Kita menerima Sinar Auto Mandiri menerima semua jenis mobil Bang Henry. Semua jenis ya? Iya benar Bang Henry. Saat ini masih one man show katanya nih Bang. Iya benar sekali Bang Henry. Adalah kendala-kendala kemarin sudah pernah kita kita rekrut gitu, tapi ini tadi Bang Henry terkadang nggak seide gitu Bang Henry ya. Jadi sekarang nih sayanya itu di Sinar Auto Mandiri lebih mengutamakan ini Bang Henry, anak-anak dari SMK Bang Henry. Oh, anak-anak SMK diberdayakan untuk di bengkel Bang Herlian? Ya, jadi kita berdayakan
Nah, ini seperti ada yang sekarang ini ada 2 orang gitu ya. Yang satu masih kelas 2 dan dia 3 hari di bengkel, 3 hari sekolah. Yang satu lagi kebetulan dia udah selesai dari STM tersebut, STM kebetulan STM 5 gitu ya, 5 di Belangria. Jadi yang satu ini udah saya rekrut di bengkel. Jadi dia nanti saya kasih waktu paling lama 1,5 tahun lah. Dia harus sudah bisa mandiri sendiri, sudah bisa mandiri sendiri. Jadi kayak ini lebih merupakan edukasi gitu Bang, itu ke pendidikan untuk anak-anak SMK lah. Oh gitu. Bagaimana Bang kualitas, artinya kita bukan untuk itu ya, lulusan menurut pandangan Bang Herlian khususnya di daerah Takengon, apakah emang mereka sudah siap bekerja kah, ataukah memang ya perlu dilakukan seperti Bang Herlian nih, mereka diajak untuk praktek secara langsung di bengkel, atau gimana Bang? Menurut Abang? Untuk anak SMK-nya gitu Bang Henry? Ya, kualitas lulusannya apakah ketika mereka lulus dari SMK ya, mereka sudah siap untuk bekerja atau masih? Jadi kita gini Bang Henry ya. Jadi kita memang seleksinya ketat Bang Henry, kita terima. Ya kita terima untuk PKL di bengkel kita. Ya saya terapkan nilainya rata-rata 7 Bang Henry. Habis itu kita tes juga lagi, ini benar-benar dia suka otomotif. Kalau dia benar suka otomotif baru kita apa. Tapi kalau dalam sebulan dia tidak ada perubahan, kita balikan kembali ke sekolahnya Bang Henry. Dan ini satu lagi kita kan udah punya standar Bang Henry dengan bergabungnya kita Sinar Auto Mandiri di UOM. Dan ini sangat berdampak besar sekali bagi bengkel kita Sinar Auto Mandiri Bang Henry ya. Jadi seperti yang benar yang dikatakan oleh Pak Dedi tadi, ya sudah tidak ada kendala lagi lah Bang Henry. Apapun itu trouble rasanya ya gitulah, ada saudara-saudara di UOM ya kan. Jadi sangat bersyukur sekali ya. Ya ada apalagi udah didukung lagi dengan Montir Pro ya kan, Pak Bang Henry, trainer Indonesia. Tambah semangat lah nih kita berbengkel. Saya cukup menarik nih dengan metode yang Bang Herlian lakukan ya, artinya memberdayakan atau melakukan kerjasama dengan pihak SMK ya, bagaimana pihak siswa-siswa itu bisa melakukan praktek kerja lapangan di tempat Bang Herlian supaya mereka dapat merasakan dunia kerja yang sesungguhnya ya, artinya supaya ketika mereka lulus pun mereka sudah siap untuk bekerja ya. Oke, ada lagi Bang tantangan selain tadi banyak bengkel-bengkel yang mengecewakan pelanggan, kemudian kalau saya tangkap berarti kan manpower ya, kesiapan manpower di daerah Aceh yang artinya mungkin agak sulit sehingga terpaksa Bang Herlian jemput bola ke SMK ya, mendidik anak-anak SMK tersebut di bengkel Bang Herlian ya, yang nantinya bisa langsung bekerja di tempat Bang Herlian atau bisa dimanfaatkan oleh justru bengkel-bengkel lain Bang. Nggak takut Bang? Abang udah dididik di bengkel Abang nih, ketika lulus mereka malah bekerja nih di bengkel saingan, gimana Bang? Enggak, kalau kita gini Bang Henry, jadi yang kita ciptakan dia kalau misalnya dia mau kemana. Jadi saya pernah katakan, kalau nanti kalian udah setahun di sini, kalian kepingin nambah pengalaman gitu, pengalaman bukan ini dulu, kalian pengalaman, ini bengkel UOM banyak. Mungkin saya bisa telepon kawan-kawan misalnya mau di mana, di Kalimantan, kalian kepingin Kalimantan, misalnya Mas Wahyu, kirim ke sana mereka untuk menambah ilmunya. Jadi yang saya cetak ini gini Bang Henry ya, karena di sini kebanyakan dari luar mekaniknya Bang Henry. Jadi saya kepingin luar daerah Aceh ya. Ya, jadi saya kepingin ada anak-anak yang di Aceh, khususnya di Takengon Aceh, di Takengon sama Benua Meriah ini. Jadi setelah dia keluar, saya bilang tadi setahun atau setahun setengah, mereka harus buka sendiri. Nanti akan saya backup mereka Bang Henry. Oh, jadi Bang Herlian akan support mereka gitu ya? Iya, kita support terus.
Dan nggak takut Bang, kalau misalnya tadi Bang Herlian sudah didik dia, ya kemudian dia pinter, dia malah kerja nih di bengkel sebelah lah istilahnya ya. Ya ini Bang Henry, apa nih? Kita punya standar sendiri di bengkel. Nah, jadi kalau misalnya ada customer yang masuk, kita udah terapkan tuh, mau ikut standar mobilnya dan kualitas barangnya. Ya silakan masuk di tempat kita. Tapi kalau dia misalnya ininya saya apa ya silakan keluar aja. Saya gitu aja Bang Henry. Ya artinya Bang Herlian mementingkan kualitas pekerjaan ya. Artinya nggak apa-apa lah dia pindah ke tempat atau bekerja di lain, tapi Sinar Auto Mandiri mempunyai layanan kualitas. Artinya kita bisa bersaing di kualitas, gitu ya Bang ya? Iya bisa Bang Henry. Karena udah ada uang kan, bisa. Abang dulu jadi mekanik juga kan Bang? Ya Bang? Dulu basicnya ya, dari teknisi juga kah? Atau dari sama nih seperti tadi jangan-jangan dokter juga dari perawat juga? Saya dulu gitu Bang Henry kan. Jadi itu dulu hobinya otomotif. Cuma orang tua masukkannya pas di STM dulu ke TPL gitu Bang Henry, Teknik Pengolahan Logam. Oke. Nah, jadi kan terbentur dengan hati kan. Jadi begitu waktu pas habis selesai dari STM saya merantau ke Pekanbaru Bang Edi. Bang Henry ya. Jadi di sana saya bekerja di lodging truk dulu pertama dari tahun 2000 sampai 2004. Lodging truk. Habis itu pindah di terakhir 2005 sampai 2012 saya itu di apa? Di kontraktor Chevron. Di well service kan dulu ya. Jadi waktu di situ kan banyak mobilnya Bang Henry. Ada yang mobil kecil, ada keren gitu, ada ini kan. Nah, kita tangani itu semua. Jadi kan di sana kan setiap ada mobil kita kan training Bang Henry. Dulu Mazda, jadi kita training ke Mazda gitu. Nah, jadi belajar gitu. Jadi udah 2012 ya balik sini Bang Henry. Kita orang rumah di sini Bang Henry kan. Nah, jadi itulah jalur sendiri. Memang gini juga dulu Bang Henry ya. Lebih enak buka sendiri Bang Henry daripada kerja sama orang. Kenapa Bang? Artinya kenapa Abang memutuskan saya buka aja bengkel sendiri? Apa karena melihat bengkel lain selalu ramai gitu nih? Atau gimana Bang? Jadi gini Bang Henry ya. Itu di tempat kami itu dulu waktu yang pertama itu hampir berapa itu mekaniknya banyak ya. Memang kalau masalah membuka usaha ini masalah mental Bang Henry. Banyak kawan-kawan senior saya gitu nggak berani Bang Henry. Nanti gimana dengan menghadapi karya apa nih customer yang gini kan bermacam-macam betul Bang. Ada yang marah-marah, ada yang seperti ini. Jadi kan kita karakter itu kan harus kita baca Bang Henry kan. Kok ini pas dia datang istilahnya harus ada ilmu psikologinya dikit lah Bang Henry. Oh ini sebenarnya harus seperti ini kita ngadapin gitu. Seperti itu Bang Henry. Ya, luar biasa nih. Saya tertarik nih. Saya mungkin ini juga bisa diterapkan oleh teman-teman ya. Artinya ketika kita kesulitan manpower, ya cobalah kita didik sendiri ya, supaya kita juga bisa membantu SMK yang kesulitan juga nih. Kadang sekolah bingung siswanya mau praktek di mana nih, karena nggak semua industri, nggak semua bengkel mau menerima anak PKL. Jadi kalau Bang Herlian bisa melakukan suatu metode yang menurut saya sangat luar biasa, mendidik anak-anak SMK, ya kemudian anak-anak SMK itu menjadi siap kerja, selain bisa nanti bekerja di tempat Bang Herlian, juga bisa bekerja di bengkel-bengkel lainnya. Oke, terima kasih Bang Herlian. Nanti saya kembali lagi, kita diskusi lagi. Cukup menarik, cukup berwarna nih. Inilah beruntungnya Pak teknologi saat ini ya. Artinya kita berada dimanapun, kita bisa saling belajar bersama ya. Ada yang di Aceh, ada yang di Minahasa, Pak Marzuki di Lamongan. Tapi dengan adanya teknologi ini, kita bisa berkumpul dalam suatu organisasi, kita bisa sharing, tahu kendala masing-masing daerah. Oke, saya sapa sahabat saya berikutnya nih, Mas Wahyu atau Bang Wahyu nih.
dari mekanik autowork di Kalimantan. Selamat malam, Wah, Bang. Mas Wahyu aja. Selamat Mas malam Pak Wahyu. Dedi. Selamat malam Pak Dedi, Pak Erlian, Pak Marsugi. Gimana nih Mas Wahyu di Kalimantan Timur ya, Mas? Iya Pak, di Kalimantan Timur kita ini. Tepatnya di Kutai Timur, Sangatta Selatan Pak. Kalau dibandingkan kita berlima dengan atau 6 dengan Pak Ketua, saya bisa ngeliat Mas Wahyu ini yang paling muda nih di antara kita nih. Kelihatannya aja Pak. Ya, biasa, artinya Mas Wahyu juga salah satu seperti kemarin teman kita Mas Ahmad Asbulo ya, dia juga mempunyai keberanian. Iya. Saya mau buka bengkel sendiri, saya mau mandiri, saya mau usaha sendiri. Mas Wahyu, bagaimana di Kalimantan usahanya Mas sejauh ini? Sejauh ini kita alhamdulillah lancar aja Pak, karena juga kita banyak juga dapat relasi-relasi kerja, terutama dari dinas pemerintahan juga ada, dari perusahaan-perusahaan pun ada, karena kebanyakan juga di sini kan kota tambang ya, ada tambang juga, perkebunan juga ada, jadi ya alhamdulillah banyak relasinya lah kita. Perusahaan-perusahaan tambang itu bisa menjadi basic customer-nya dari Mas Wahyu ya. Mas Wahyu betul. Kan kalau saya bilang bukan orang asli Kalimantan Timur ya. Betul Pak, bukan. Saya pendatang dari Jawa Timur. Sorry, bukan pendatang Pak, kita masih di Indonesia gitu ya. Artinya Indonesia tanah air kita dimanapun ya, bukan perantau. Lahir di mana Mas? Saya di Bojonegoro Pak, Jawa Timur. Bojonegoro, kok bisa nyasar di Kalimantan? Ya karena tahu sendirilah kalau peluang dan kalau peluang untuk cipta kerja atau untuk ngelamar-ngelamar di perusahaan-perusahaan itu kayaknya banyak saingan sudah kalau di Jawa ya, dan kemarin punya inisiatif ya merantau salah satunya untuk ya paling tidak merubah nasib lah bilangnya orang gitu. Jadi keluarga besar semuanya ada di Bojonegoro? Ya, anak istri ada ikut di Kalimantan. Orang tua di Bojonegoro? Betul. Tiba-tiba ke sana kepikiran buka bengkel atau gimana? Apa kerja juga? Saya dulu awalnya malah ke Sulawesi, Pak. Sulawesi itu di pertanian, saya penyuluh pertanian. Tepatnya di Sopeng, Cabenge. Iya, betul. Saya dulu penyuluh pertanian. Ini mau saya tutup ini Pak, saya kayaknya salah ngundang orang. Kalau malah masalah basic sekolah, saya malah bukan dari pertanian juga, Pak. Sekolah saya malah di drilling, pengeboran. Engineer drilling. Kerja di penyuluh pertanian, sekarang jadi usaha bengkel mobil. Ini. Iya. Gimana ceritanya tuh Mas? Ya awalnya memang niat merantau dulu kan di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Sopeng Cabenge sana. Kita didinaskan sebagai penyuluh pertanian. Cuman di sana yang di daerah itu daerah terpencil betul, rata-rata jarang yang paham untuk bahasa Indonesia, pahamnya bahasa daerah. Nah saya yang orang perantau di sana tidak paham bahasa daerah mereka, belum paham bahasa daerah mereka. Jadi bingung kita mau ngasih penyuluhan apa kalau ibaratnya saya tidak paham bahasa mereka, mereka juga ada bahasa kita gitu loh Pak. Kan kalau pertanian kan rata-rata kan mohon maaf usianya kan pasti sudah lanjut ya, ini antara 40 ke atas lah. Ya itu rata-rata orang di sana memang ya itu Pak, kurang mengerti bahasa Indonesia malah tidak tahu juga, tapi bahasa daerah lancar. Di daerah saya pun orang-orang tua ya masih ya karena kebiasaan mereka menggunakan bahasa daerah, jarang berbahasa bahasa Indonesia yang itu tadi. Oke. Dari penyuluh pertanian terus tiba-tiba atau sekonyong-konyong ya. Iya. Kapan belajarnya Mas? Saya dulu di otomotif, mohon maaf ya, saya 20 tahun mau belajar di otomotif sampai sekarang belum punya bengkel. Ya, terus dari Sulawesi saya niat merantau lagi ke Kalimantan.
Nah, akhirnya di situlah proses belajarnya dari 2010 sampai 2020 kemarin, belajar di ikut bengkel mobil juga yang alhamdulillah cukup besar juga dan banyak karyawannya. Nah, dari situ saya belajar selama 10 tahun, baru 2020 kemarin ya bertekad bikin atau buka bengkel, usaha sendiri bengkel mobil ini. Oke, berarti setelah dari penyuluh pertanian tadi, ya bingung, gue mau nyuluh apa nih? Sekolahnya terus suruh melakukan penyuluhan pertanian dengan komunitas masyarakat yang bahasanya sulit dipahami. Iya, betul Pak. Artinya terus kemudian Mas Wahyu pergi ke Kalimantan, bekerja di bengkel hampir 10 tahun ya. Iya, 10 tahun. Untuk mandiri. Memberanikan diri, ya betul. Gimana Mas pengalaman ketika membuka itu awalnya gitu ya? Tantangan kesulitan, apalagi mohon maaf seperti dalam tanda kutip Mas Wahyu pendatang di situ kan, artinya relasi jaringan pun mungkin berbeda ya kalau kita tinggal di daerah asal kelahiran kita gitu. Betul. Tapi kalau saya alhamdulillah relasi sudah banyak Pak, karena juga saya dulu ikut di bengkel itu di daerah Sangatta juga. Saya sekarang buka usaha juga di daerah Sangatta, cuma agak jauhan dengan bengkel saya yang lama. Jadi relasi itu alhamdulillah masih ada aja. Cuman untuk relasi spare part ya kita terbatas, cuman ada di daerah-daerah sini aja. Nah, beruntung saya gabung di UOM ini ada tingkat itu loh, manfaatnya juga. Banyak teman-teman yang ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di mana-mana. Nah, kalau ada kesulitan spare part, pasti saya menghubungi teman-teman yang ada di UOM itu, kayak Mas Geri, Mas Abdullah, nah gitu. Saya nggak pernah dihubungi, Mas. Pernah saya order itu modul ABS. Iya, modul ABS fokus kemarin. Cuman pas kebetulan Pak Henry-nya nggak ada stok kan kemarin. Sekarang berapa Mas yang bantu di bengkel? Untuk sekarang saya single factor Pak, karena banyak karyawan kemarin Lebaran pulang, mereka nggak balik, ada yang nikah, ada yang sudah nggak balik ke sama orang tuanya, seperti itu. Single factor, sehari berapa unit mobil masuk? Saya lihat kan bengkelnya lumayan besar loh. Iya, ya sebetulnya besar itu karena saya nerima dari Deko sama servis Al. Ya kalau Deko ada orang satu lah, yang untuk mekanik tinggal saya sama ada temen yang kebetulan kemarin baru datang, baru ngikut gabung, jadi daerah Sangatta juga. Untuk rata-rata per hari ya alhamdulillah, kalau yang ringan-ringan sih mungkin sekitar 5 lah. Waduh Mas, rata-rata 5 dikerjakan sendiri ya nggak? Malamnya bisa tidur kan? Nah ya itu, makanya kemarin sampai ada acara di UOM juga saya ketiduran karena saking capeknya. Mohon maaf. Terus maksudnya apakah nggak coba cari Sudah saya sampai bikin iklan juga kok di Facebook, di grup-grup UOM juga, grup FB ada. Cuman ya ada beberapa orang yang ibaratnya dia mau datang ke sini cuman minta dijemput segala macam itulah. Ya jadi repot, makanya kayak gitu tuh. Kalau artinya dari sekitar lingkungan berarti di kota Sangatta ya? Iya. Apakah nggak ada lulusan SMK yang bisa seperti tadi Pak Herlian lakukan ya, melakukan kolaborasi dengan SMK, coba belajar di tempat Mas Wahyu atau gimana? Betul Pak, cuman tiap daerah beda-beda dalam arti karakter orangnya masing-masing Pak. Di sini banyak SMK juga, cuman anak-anaknya itu rata-rata mereka setelah lulus dari SMK
mereka cenderungnya itu patokannya ke dia masuk perusahaan. Oke. Iya, perusahaan tambang, karena ya itu tak bilang tadi dari awal, di sini kotanya kota tambang sama kota perkebunan. Jadi mereka rata-rata masuknya ke sana duluan. Kalau dari sana sudah tidak diterima, barulah cari ibaratnya alternatif lain. Yang masuk ke industri otomotif khususnya bengkel umum sisa-sisa dong ya. Ya, makanya kami sebagai pengusaha bengkel di sini sih rata-rata kita nyarinya dari luaran Kalimantan. Karena mereka satu lebih fokus juga, niatnya juga ada. Kalau ya bukan kita mau meremehkan penduduk yang asli di sini sih enggak, Pak. Cuman rata-rata mereka cenderungnya patokannya ke perusahaan dulu, gitu, Pak. Oke, emang itu salah satu keprihatinan kita, Mas Wahyu, di industri otomotif. Lulusan-lulusan terbaik dari SMK otomotif, coba sekarang perhatikan banyak yang tidak bekerja di sektor otomotif. Ya, mereka betul. Bank, mereka proyek perusahaan lain gitu. Kenapa? Karena di sana mungkin lebih menjanjikan dari segi finansial. Ini mungkin harus apa ya, menjadi perhatian kita nih seluruh stakeholder yang bergerak di industri otomotif ya. Kalau ini terus-menerus lakukan, kita akan kehilangan karyawan-karyawan terbaik kita di industri otomotif ya. Betul, Pak. Saya nggak bicara di dunia bengkel umum aja ya, di dealer resmi pun ya, saya jujurnya katakan gaji yang diberikan untuk seorang teknisi itu kadang nggak layak gitu, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja di industri-industri seperti pertambangan, industri migas yang bisa memberikan penghidupan yang lebih baik, padahal mereka sekolahnya di SMK otomotif. Ya kalau ini akan berlangsung terus ya, dia industri otomotif kita akan kehilangan potensi-potensi terbaiknya gitu. Nah ya itu, Pak. Makanya kemarin ada di UOM juga ada kabar dari Pak Henry juga, dari Pak Wandi, mau menerbitkan untuk training anak-anak SMK. Nah, saya kemarin mencoba untuk masuk ke situ. Saya kasih gambaran dulu ke dinas pendidikannya juga, sama di guru-guru SMK-nya. Nah, dari kepala dinasnya pun ibaratnya kita disuruh negosiasi dulu ke guru-guru SMK-nya. Nah, kemarin saya sudah ada beberapa ngobrol dengan komunitas guru-guru SMK khusus untuk otomotif. Mereka sih antusias juga kok, Pak. Tinggal menunggu programnya kapan diluncurkan, kita bisa maju seperti itu. Karena apa? Di daerah kami ini, daerah istilahnya bilangnya orang lihatnya kan daerah Kalimantan, daerah kaya lah. Cuman ya itu untuk masalah pendidikannya kita masih kalah jauh dari daerah-daerah yang lain sih kayaknya, Pak. Makanya saya berharap juga antusias juga, dan guru-guru di sini juga antusias menghadapi program UOM ini nanti. Yang Pak Herlian juga pernah cerita seperti itu juga. Pak Herlian juga sudah negosiasi dengan dinas-dinas terkait yang di sana. Saya pun juga berusaha untuk itu. Mudah-mudahan dengan adanya training-training ini, jadi anak-anak SMK, lulusan SMK tidak mengandalkan cuman sertifikasi dari bengkel atau lokasi magang mereka. Nah, jadi sudah ada bekal duluan. Paling tidak ada sertifikasi yang bisa membuat mereka sertifikasi legal memang, yang nanti bisa dia dapat diterima di tempat yang lebih baik lah, intinya seperti itu. Paling tidak seperti itu. Ya, karena ya itu agak memprihatinkan juga sebenarnya saya kalau lihat di industri otomotif ini. Ya itu tadi, teknisi terbaik kita banyak yang hengkang ke bidang lain karena melihat potensi ya nanti. Kemarin kita udah sempat bicara, jadi teknisi 10 tahun terus kemana jenjang karirnya ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa segera menemukan karyawan teknisi yang bisa sesuai dengan harapan Mas Wahyu. Terima kasih tuh ya, Pak. Berikutnya dengan tokoh yang cukup menginspirasi saya nih, Om Marzuki dari Marzuki Motor. Selamat malam Pak Marzuki.
Selamat malam. Gimana hari ini sampai 30 mobil atau 40 mobil masuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Untuk service gimana? Ya, iya Pak. Oke, Bapak kita sudah dengar ya sedikit suka duka atau problematika yang dihadapi teman-teman di berbagai daerah. Kalau Pak Marzuki kan ada di Kota Lamongan, artinya di daerah Jawa Timur, tanda kutip dekat dengan peradaban ya. Kira-kira tantangannya apa nih Pak Marzuki yang hadapi? Kalau teman-teman tadi ada masalah spare part lah, kemudian masalah karyawan yang sumber daya manusia yang sulit. Kira-kira Pak Marzuki apa tantangan yang paling berat atau yang mungkin cukup menguras tenaga untuk mengelola bengkel? Ya, alhamdulillah sampai hari ini kita terus berbenah karena seperti sama Mas Wahyu tadi, bengkel Marzuki Motor baru berdiri tanggal 16 Januari 2020 kemarin. Jadi umurnya baru 1,5 tahun ya, baru 1,5 tahun. Tetapi kita sadar bahwasanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita ambil, kita banyak belajar dari teman-teman yang ada, dari saudara Iwon, dari teman-teman semuanya. Kita berpikir sederhana. Apabila kita menjalankan bengkel ini seumpama sama sistemnya seperti teman-teman kita yang sudah berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, maka kita akan tertinggal terus di 40 tahun. Artinya kita harus berani ambil perubahan, kita belajar agar kita bisa memangkas waktu demi berkembangnya bengkel yang ada. Mulai hari ini kita sudah ada sampai hari ini 11 kru ya, yang terbagi dari tim mekanikal maupun manajerial. Jadi sudah ada manajer, kepala bengkel, kepala mekanik senior, junior, kemudian helper dan batsman. Di manajemen ada bagian SA sama administrasi. Jadi kita mencoba berusaha agar bengkel ini bisa cepat berkembang, bisa lebih baik dan lebih baik. Pak Marzuki, sebelum saya teruskan lebih jauh lagi, saya ingin tanya lagi nih, Pak Marzuki basicnya dari mana nih? Jangan-jangan lagi nih. Ini yang serunya di sini. Jadi basic pendidikan saya juga tidak pernah di teknik ya, di STM juga tidak. Saya terakhir S1-nya di pendidikan. Jadi sebenarnya saya ini guru. Astaga, luar biasa. Berarti basicnya dari dunia pendidikan nih Pak Marzuki ya? Iya, pendidikan. Jadi boleh Pak, sebelum ini pendidikan. Kita nyemplung juga nih di bisnis bengkel mobil nih. Sebenarnya kita sejak kita melewati waktu sekolah, ini bercerita sedikit. Ya. Saya tertarik juga sih di
mekanik. Saya lihat ada orang kerja di pinggir jalan. Dia cuma mengandalkan kunci yang tidak banyak, genggam tangan ada obeng, ada kunci. Itu pas saya saat itu SMP kelas 2. Saya bagian aja. Dia memperbaiki kendaraan yang saat itu mogok di pinggir jalan. Ternyata dengan kunci seadanya itu tadi berhasil kendaraan tersebut terselesaikan. Saya berpikir ini adalah peluang pekerjaan yang luar biasa. Karena apa? Karena mengandalkan skill, bukan tenaga. Jadi sejak saat itu ya ada ketertarikan sih di otomotif. Cuma lebih kuatnya lagi masih di pendidikan. Jadi saya melanjutkan S1 di pendidikan. Lulus tahun, jadi basicnya di pendidikan Pak Edri. Aduh, saya nggak bisa kata-kata. Tahu-tahu saya luar biasa. Itu tadi mungkin ada dia orang-orang yang bukan berasal dari dunia otomotif malah mempunyai keberanian, malah mempunyai pemahaman yang baik tentang bisnis bengkel mobil gitu ya. Oke, Pak Suci yang basicnya dari dunia pendidikan, kemudian mulai merintis usaha bengkel mobil. Apa kendala mungkin yang Pak Marzuki rasakan ya, apalagi dengan latar belakang yang jauh sekali dari dunia otomotif dalam menjalankan usaha ini? Ya mungkin untuk kendala yang di mekanikalnya kita sadar dan paham betul bahwasanya perkembangan teknologi di otomotif itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita mengejar di tekniknya saja, saya kira ilmu teknik, ilmu teknologi kita pelajari hari ini belum tuntas, besok sudah pasti ada yang muncul dan baru lagi. Terus kita tidak akan pernah sampai di ujungnya. Makanya alhamdulillah dengan adanya kita bisa bergabung di UOM, kita bisa bergabung di asosiasi bengkel yang ada, sedikit demi sedikit penelitian kita yang di mekanikal bisa terjawab. Seperti apa yang disampaikan Pak Deddy tadi, DTC sudah terjawab dengan adanya. Itu di mekanikalnya. Jadi kita kendala yang ada, kita mempersatukan visi dan misi tim, itu yang saya kira juga sangat penting karena ini adalah pijakan awal untuk kedepannya. Jadi biarpun kita baru 1,5 tahun jalan, tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan juga sudah harus banyak kita pikirkan mulai hari ini agar bisa cepatnya tumbuh dan kembangkan seperti itu. Jadi kita ingin punya tim yang solid luar biasa, yang dimana tim ini nanti akan mampu berkembang, menyokong perkembangan usaha kita. Jadi mereka kita terapkan disiplin tinggi, kemudian jenjang berkarir, sehingga untuk kedepannya mereka bisa benar-benar secara karir itu jelas. Jadi mungkin Mas Wahyu nanti buat tim yang banyak, yang benar-benar solid, yang benar-benar siap untuk tempur untuk masa depannya. Gitu. Kemudian kendala lagi mungkin di manajerial ya. Jadi ini berkenaan dengan data, baik data administrasian, data keuangan. Bagaimana kita bisa mengembangkan usaha ini di level mana? Seumpama kita belum punya data.
Jadi data itu sangat penting dan sangat fundamental sekali, karena dengan adanya data kita akan mampu mengetahui usaha kita berada di level mana, di level jangan di tempat dalam Pak. Nah, dengan latar belakang Pak Marzuki yang bukan orang otomotif alias punya dasar mengenai bengkel, Pak Marzuki nggak takut Pak dibohongin sama ya anak-anak buah ya gitu, yang lebih paham tentang dunia perbengkelan gitu. Bos gua nggak ngerti inilah gitu kan. Nah, bagaimana cara Pak Marzuki mengatasi hal tersebut? Itu yang saya khawatirkan, Pak. Ketika saya membuka usaha yang bukan saya pribadi, kemudian saya rekrut karyawan, ya saya dibohongin dalam tanda kutip oleh karyawan saya. Gimana siasat Pak Marzuki menyikapi hal tersebut? Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahasanya kita harus punya tim yang solid. Jadi tim yang solid itu ya masalah kedisiplinan, masalah kejujuran, masalah attitude, masalah tingkah laku, perilaku, sopan santun, semuanya kita prioritaskan. Jadi kita benar-benar punya tim yang tim ini mengerti tujuan usaha kita itu mau dibawa kemana. Untuk masalah takut dibohongi dan lain sebagainya, kita semuanya berpatok dengan data yang ada. Jadi baik mekanikal maupun manajerial kita bisa mampu melihat dengan data yang ada, Pak Hendri. Pun juga seperti saya, biarpun enggak tahu betul masalah teknikal, cuma tetap kita juga belajar terus biar juga tahu kan. Luar biasa. Kita pernah berbicara yang dunia bengkel ya, jadi kurang menarik untuk lulusan SMK otomotif 1, mungkin dari gaji yang kurang kompetitif di bidang lainnya. Kemudian ada masalah tentang bidang karir Pak Marzuki. Mekanik 10 tahun ya kan, ketika ingin naik jadi sekelas foreman pun atau SA pun dia harus bersaing ya dengan mekanik-mekanik yang lain. Nah, kira-kira apa Pak Marzuki punya tips dan tips yang memotivasi tim Pak Marzuki ya, supaya bekerja sesuai dengan harapan Pak Marzuki, kemudian juga bagaimana jenjang karir mereka ke depan? Jadi memang kita terapkan untuk tim kita itu jenjang Pak Marzuki, saya nggak bisa dengar, mohon maaf suaranya di mute. Iya, tengah. Silakan Pak. Mungkin ada tips tadi. Iya, untuk jenjang berkarir kita untuk awalnya kita juga harus punya data ya. Kita punya data kriteria sebagai mekanik itu apa aja, kemudian sebagai kepala bengkel, sebagai kepala mekanik, helper dan lain sebagainya itu kita sampaikan kepada tim kita. Jadi mereka juga tahu sebenarnya mereka berada di posisi mana. Jadi tiap 6 bulan kita pantau perkembangan semua di karir masing-masing, dan untuk kedepannya juga kita berikan motivasi bahwasanya
kita punya targetan ini. Jadi kita punya targetan di 3 tahun, 5 tahun, ataupun 7 tahun, kita harus bisa tumbuh dan berkembang. Untuk tim kita yang kita pandang sudah sangat mampu, mereka semuanya kita motivasi tentang karir masing-masing agar secepatnya bisa naik karir, yang menjadi helper bisa naik di mekanik junior, yang mekanik junior atau pembantu mekanik bisa naik di mekanik senior. Kemudian ini dari tim kami yang kepala mekanik maupun kepala bengkel, mereka juga merangkaknya dari mekanik gitu. Jadi terus naik ke kepala mekanik, kemudian ke kepala bengkel. Mudah-mudahan dengan motivasi yang jelas, dengan tingkatan-tingkatan yang jelas, mampu memotivasi dari tim kita agar lebih semangat, bisa berakselerasi luar biasa, bisa mengeluarkan kemampuan super mereka, sehingga mereka secepatnya bisa naik tingkat. Dan kita sebagai owner, kita sebagai manajer juga harus mengetahui untuk kedepannya ini baiknya seperti apa. Jadi kita seumpama kita sudah kita sampaikan untuk 3 atau 4 tahun ke depan kita harus berani buka cabang di daerah yang lain. Dan Anda lah yang sekarang menjadi kepala bengkel, yang menjadi kepala mekanik, Anda sangat berpeluang besar untuk bisa menghandle di sana. Sehingga mudah-mudahan pengusaha bengkel bisa tumbuh dan berkembang, kemudian bisa memfasilitasi dari tim kita menjadi pengusaha bengkel. Menarik Pak Marzuki. Saya minta Presiden Pak Marzuki nanti ya sesi khusus nanti kita membahas soal ini, karena ini masalah yang cukup krusial Pak, cukup penting ya, bagaimana kita bisa membuat teknisi kita itu termotivasi dan lulusan SMK otomotif itu tetap tertarik bekerja di dunia otomotif. Ada loh peluang yang bisa diraih, ya artinya bisa menjadi pengusaha bengkel, ya bisa juga mempunyai jenjang karir yang lain, nggak mentok hanya jadi seorang teknisi ya. Saya berharap sekali semua pengusaha bengkel UKM mempunyai motivasi seperti tadi Pak Marzuki, bagaimana dia nanti akan saat ini mencoba memberdayakan atau memotivasi karyawannya untuk bekerja semaksimal mungkin ya. Kemudian ketika Pak Marzuki buka cabang, nanti karyawan-karyawan yang potensial tersebutlah yang akan mengelola cabang tersebut ya. Itu luar biasa menurut saya. Artinya Pak Marzuki nggak hanya sekedar menganggap karyawan itu sebagai objek ya, tapi ingin memberdayakan juga. Oke, terima kasih teman-teman semua nih. Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan Pak, ya karena berbeda-beda daerah ya kan, artinya Pak Marzuki di Lamongan, Mas Wahyu di Kalimantan, Bang Herlian di Aceh, dan Pak Dedi di Minahasa, menyangkut masalah harga jasa Pak, yang sering kalau di Facebook ya, ganti kopling berapa teman-teman, yang teman-teman di Kalimantan 1 juta ya, karena seperti tadi Mas Wahyu bilang, customernya, pelanggannya banyak perusahaan tambang, tetapi Pak Marzuki di Lamongan kasih harga 1 juta, bengkelnya bisa sepi besok nih. Nah, kira-kira bagaimana menyiasati, atau apakah perlu kita nih menerapkan standar yang sama mengenai harga jasa perbaikan supaya pelanggan pun mempunyai rasa kepastian gitu Pak. Ya, ketika masuk ke bengkel, apalagi kita bicara bengkel umum, baik di Kalimantan, di Papua, atau di Aceh sekalipun, mereka merasa tingkat kepercayaannya tinggi. Mungkin Pak Dedi mau menjawabnya, silakan Pak. Pak Dedi di mute.
Oke, ya Bang Henry. Ya. Kalau untuk standarisasi harga, kalau menurut saya ya perlu memang untuk setiap daerah mempunyai standarisasi harga yang sama sehingga kedepannya kita itu tidak bersaing berdasarkan harga murah saja gitu, tapi kita bersaing dengan brand gitu. Jadi jika ada baiknya semua asosiasi-asosiasi atau perkumpulan-perkumpulan bengkel itu menyusun standarisasi harga gitu. Jadi kita rembuk bersama. Jadi untuk daerah Sulawesi Utara umpamanya ada rembuk bersama, kita punya standarisasi harga untuk overhaul mesin itu berapa harganya, untuk mesin light vehicle itu berapa, untuk mesin truk itu berapa, atau kita jumlah silindernya atau gimana kan, ada standarisasi harga. Jadi kita sudah bisa bersaing dengan brand, karena kalau kita sudah punya standarisasi harga, kita itu sudah mengikuti yang namanya SOP. Jadi tidak ada itu mengurangi komplain dari customer gitu. Jadi ketika kita tidak bersaing lagi dengan harga, karena kita punya standar, kita bersaing dengan brand, maka di situ profesionalitas itu dalam bekerja, itu kualitas kerja itu yang diutamakan gitu. Itu Bang Henry. Jadi menurut Pak Dedi tadi perlu kita memberikan standar harga sesuai dengan zonasi ya, karena di daerah Sulawesi berbeda dengan Pak Marzuki yang ada di Lamongan ya.